Selamat datang teman-teman di video kami di mana kami akan menjelaskan tentang VirtualBox dan cara penggunaannya. Perkenalkan dulu, nama saya Christopher dan di sini ada teman saya Tristan, Devin, Peter, Chandra, dan Wibi. Apa itu virtualization? Virtualization itu adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan versi virtual dari sumber daya perangkat keras atau perangkat lunak, seperti server, storage, sistem operasi, atau jaringan. Dalam konteks sistem operasi, ini memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Selanjutnya, kenapa virtualization itu penting? Virtualization telah menggegarkan bidang komputasi. Virtualization juga memungkinkan sebuah perangkat keras untuk menjalankan beberapa operating system atau bisa disebutnya OS secara sekaligus membagi sumber daya satu perangkat untuk memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih kuat baik di bidang personal maupun profesional. Virtualization adalah dasar dari bidang cloud computing, di mana sebuah perusahaan menyediakan sumber daya komputasi melalui internet kepada siapapun yang ingin menggunakannya, baik untuk proyek pribadi atau aplikasi enterprise. Oke, untuk yang selanjutnya adalah hypervisor. Hypervisor ini apa sih? Nah, hypervisor adalah perangkat lunak atau lapisan abstraksi yang memungkinkan beberapa sistem operasi atau OS berjalan secara bersamaan di atas satu perangkat keras fisik atau host machine. Nah, hypervisor ini mengatur sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan storage untuk setiap sistem operasi tamu atau guest OS. Kemudian hypervisor ini ada dua tipe, yaitu bare metal dan hosted. Untuk yang tipe pertama, yang bare metal, hypervisor ini berjalan langsung di atas perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi host. Nah, ciri-ciri dari bare metal ini yaitu lebih efisien karena tidak ada pelapisan tambahan dan digunakan pada lingkungan enterprise dan data center. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu hosted hypervisor. Nah, hypervisor ini berjalan di atas sistem operasi host seperti aplikasi perangkat lunak. Ciri-cirinya yaitu lebih mudah diatur, cocok untuk pengguna individu, dan juga kurang efisien dibandingkan tipe 1 karena bergantung pada sistem operasi host. Kemudian di sini ada perbedaan di antara kedua tipe hypervisor tersebut. Yaitu yang pertama adalah lapisan abstraksi. Untuk yang bare metal, lapisan abstraksinya berjalan langsung di atas perangkat keras, sedangkan yang hosted berjalan di atas OS host. Kemudian untuk kinerjanya, tipe 1 itu lebih tinggi atau langsung mengakses hardware. Untuk yang tipe kedua lebih rendah, itu bergantung kepada OS host. Untuk kegunaannya, yang bare metal yaitu lingkungan enterprise atau data center. Untuk tipe kedua, yang hosted yaitu pengguna individu atau pengembang. Nah, contoh dari bare metal itu yaitu VMware XE dan Hyper-V. Dan untuk yang hosted, contohnya yaitu VirtualBox dan VMware Workstation. Kita masuk ke bagian VirtualBox. VirtualBox itu apa sih? Nah, VirtualBox adalah software atau perangkat lunak open source yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi di satu perangkat secara bersamaan tanpa instalasi fisik. Itu kenapa sih VirtualBox ini penting? Ada tiga. Yang pertama, dia itu eksperimennya aman dengan mencoba operation system tanpa risiko. Di situ produktivitasnya mendukung pengembangan aplikasi lintas platform dan juga efisiensi dengan menghemat waktu dan biaya untuk pengujian tanpa mengganggu sistem utama. So, keunggulan utama dari VirtualBox itu apa sih? Ada tiga. Yang pertama, gratis dan open source. Habis itu mendukung berbagai sistem operasi seperti di Windows, Mac OS, dan Linux. Yang terakhir, ada fleksibel untuk kebutuhan pribadi dan profesional. Jadi itulah sekilas tentang VirtualBox, dan selanjutnya kita akan melihat cara penggunaan VirtualBox dari awal instalasi sampai ke penggunaannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk langkah pertama, bukalah browser. Pada search bar, ketik virtualbox.org. Jika sudah mengakses virtualbox.org, pencet tombol download untuk dialihkan ke halaman download. Pada halaman ini, terdapat pilihan sesuai OS yang digunakan. Karena kami menggunakan Windows, kami akan mendownload versi Windows. Setelah selesai download, jalankanlah setup wizard VirtualBox. Setelah itu, lakukan install melalui setup wizard seperti biasa.
Jika ada dependencies untuk VirtualBox yang masih belum ada, maka Setup Wizard akan secara otomatis memberi prompt untuk menginstal. Setelah selesai install, VirtualBox bisa langsung digunakan. Cara instalasi Oracle VirtualBox, kita klik New. Kemudian di bagian nama kita akan masukkan nama sesuai keinginan kita. Kita akan masukkan Windows 10. Untuk di bagian folder, di sini kita akan pilih tempat di mana kita akan menyimpan program yang akan kita jalankan. Di sini kita akan pilih cari foldernya, kemudian kita select foldernya. Untuk di bagian ISO image, di sini kita akan pilih ISO dari Windows atau sistem operasi yang akan kita gunakan. Kemudian kita centang untuk bagian skip, kemudian kita next. Untuk di bagian hardware di sini ada RAM. Kita bisa atur seberapa perlu kita menggunakan RAM-nya. Untuk di bagian core processor juga kita akan atur seberapa kita perlu, kemudian kita klik next. Untuk di bagian virtual hard disk kita ini kurang lebih mirip seperti SSD atau HDD. Nah, di sini kita bisa atur juga seberapa banyak kita akan memerlukan untuk penyimpanannya. Kemudian kita klik next dan finish. Kemudian kita akan jalankan programnya, kita klik start. Oke, ini udah berada di tampilan dari bootload untuk sistem operasi yang kita gunakan. Kemudian di sini ada untuk pengaturan bahasa, karena kita tidak atur, jadi kita langsung klik next. Kemudian install now. Nah, karena kita tidak punya produk key, kita langsung klik I don't have. Kemudian kita akan pilih Windows 10 Pro karena kita tadi menggunakan Windows 10 Pro. Kemudian di sini kita centang dan kita klik next, kemudian kita klik custom install. Di sini kita akan custom tempat di mana untuk instalasi Windows-nya. Di sini sedang terjadi proses instalasi. Untuk proses ini berjalan cukup lama, jadi mungkin akan saya percepat videonya.
Oke, kita udah tiba di tampilan utama dari Windows 10 Pro atau di sini VirtualBox-nya ya. Jadi ini tampilan untuk home screen atau tampilan desktopnya. Di sini kita bisa menggunakan setiap aplikasi yang disediakan di VirtualBox ini. Sini kita akan coba buka file Explorer dan bisa terbuka. Kita juga bisa cek properti dari PC ini. Nanti untuk bagian ini dia akan langsung buka otomatis ke setting. Kita bisa cek untuk spesifikasi dari VirtualBox-nya ini. Itu saja untuk video kita pada hari ini. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, maka klik tombol like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, maka tinggalkan pertanyaanmu di komen. Itu saja dari kami. Terima kasih.